Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 5 perilaku hidup bersih dan sehat. Mari diperhatikan ya. Yang pertama, bersuci. Pertama, bersuci disebut juga dengan toharo. Kedua, toharo artinya membersihkan dan menyucikan badan, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas. Ketiga, bersuci bisa menggunakan air, tisu kering, dan batu. Keempat, kita harus bersuci karena bersuci sebagian dari iman. Kelima, seorang muslim harus bersuci agar selalu bersih dan sehat. Jadi, bersuci itu bisa disebut juga dengan toharo. Toharo artinya kita membersihkan atau mensucikan bagian badan kita, pakaian kita, dan tempat kita dari najis dan kotoran. Ya, lalu bersuci diutamakan dengan air. Jika tidak ada air, bisa dengan tisu kering dan batu. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus bersuci karena dengan bersuci kita selalu menjaga kebersihan dan menjadi sehat, ya. Selanjutnya, tata cara mandi dan istinja. Tata cara mandi yang pertama, membaca basmalah. Membaca basmalah di dalam hati jika kita berada di dalam kamar mandi. Kedua, basahi seluruh badan dengan air. Ketiga, gunakan sabun mandi untuk membersihkan badan. Keempat, bersihkan kembali badan dengan air. Kelima, keringkan air dengan handuk. Tata cara istinja atau buang air besar dan buang air kecil. Yang pertama, buka bagian pakaian atau lipat bagian pakaian agar tidak terkena najis. Yang kedua, beristinja dengan posisi jongkok. Yang ketiga, siram bekas kotoran istinja. Yang keempat, bersihkan bagian badan istinja. Yang kelima, gunakan kembali pakaian. Jadi, dalam beristinja atau buang air besar dan buang air kecil, kita harus melipat bahkan membuka pakaian kita agar ketika kita beristinja, najis atau kotorannya tidak terkena pakaian kita. Lalu, kita juga disunahkan jongkok, baik buang air kecil maupun buang air besar. Ya, baik untuk laki-laki dan perempuan. Setelah kita beristinja, kotoran najisnya kita siram hingga bersih, lalu kita bersihkan bagian badan kita yang bekas istinja, lalu setelah itu kita gunakan kembali pakaian kita. Selanjutnya, contoh hidup bersih. Yang pertama, menggosok gigi. Yang kedua, mandi. Yang ketiga, mencuci baju. Yang keempat, menggunting kuku. Yang kelima, mengepel lantai atau menyapu lantai. Yang keenam, berwudu. Yang ketujuh, mencuci tangan. Yang kedelapan, mencuci piring. Nah, jadi ini contoh hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terutama kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh kita. Ya, sekian. Terima kasih. Semoga kita dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.